Iya itu yang saya rasakan, saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu. Marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap apa namanya pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun. Untuk polemik nasab sendiri misalnya, kan tadi Profesor sudah menyimpulkan bahwa Ba'alwi atau Habaib itu beliau yakin bukan dzurriyyah Rasulullah. Tetapi faktanya di tengah masyarakat masih ada kelompok-kelompok yang juga terbagi dua suara ini. Untuk menyelesaikan, untuk mengambil kesimpulan atau konklusi bahwa ini dzurriyyah atau bukan, itu mungkin siapa yang harus apa yang harus dilakukan, Pak? Gini, saya tadi katakan tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Yang kedua tentu ilmu pengetahuan. Kan? Ilmu pengetahuan sekarang tuh sangat canggih. Sudah ada tes DNA, ada filologi, ada ilmu sejarah, gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa menjelaskan. Tapi mungkin itu dalam waktu pendek kita mungkin hanya bisa meredakan situasi itu. Tapi kalau menghilangkan pendapat-pendapat yang salah itu perlu waktu pendidikan yang mungkin agak sedikit lebih lama. Nggak apa-apa, kita didik masyarakat, kita beri kesadaran bahwa ini tanah air kita yang kita banggakan, diperjuangkan oleh leluhur kita sendiri, gitu, dengan catatan sejarahnya yang sudah lama, bukan sejarah-sejarah buatan baru, gitu, sudah lama. Nah, kira-kira perlu nggak ada pertemuan antara dua pihak yang berselisih tadi diinisiatifi oleh siapa gitu? Apakah Majelis Ulama atau PBNU atau oleh pemerintah? Ya silakan aja kalau itu bagus, kalau memang bisa dilakukan. Kalau saya sih, kalau saya ketemu dengan duanya, hari ini saya ketemu dengan Kiai Syarif Rahmat. Kemarin saya ketemu dengan para habaib yang paham dengan apa namanya, apa yang saya katakan, bahwa saya tidak percaya soal itu, tetapi kalau Anda percaya saya hormati, gitu aja. Dan ketemu, makan, dan mau berdiskusi, sudah dijadwalkan akan diskusi, oke diskusi, saya bilang. Nah itu tadi ketemu makan, kami juga sudah ngalami barusan tuh, itu datang langsung, ya kebiasaan pada suka kan pidato, kopi, dahar, nah ini foto-foto. Terkait dengan pemalsuan sejarah tadi, Prof, ini kan apa ya, berhubungan dengan marwah kebangsaan kita. Iya itu yang saya rasakan, saya merasa terpukul tuh marwah kebangsaan saya itu, marwah bahwa nenek saya dilecehkan, dianggap apa namanya pemimpin-pemimpin saya, guru-guru saya, kiai-kiai saya dianggap kepalanya tuh di bawah Habib gila sekalipun, katanya kan Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun enggak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kiai-kiai Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau ndak ada Habib, kamu nyembah batu, katanya. Masa iya begitu? Itu sejarahnya, ya bahwa Islam datang dari sana iya, tapi tidak bisa lalu diklaim oleh apa orang yang menamakan diri Balawi, karena sumbernya banyak di Indonesia. Betul. Banyak orang kita juga yang belajar Islam langsung ke sana, iya kan? Bahkan ada Cheng Ho juga. Ya, ada Cheng Ho. Iya kan? Saya sering mengingatkan teman-teman bahwa ada juga dari Trah Cina atau Tionghoa yang apa ikut berdakwah di Indonesia seperti Raden Fatah, kan itu? Ya, Raden Fatah. Itu Cina. Itu Fatah lah ya. Iya. Nah tapi masalahnya kan gini, Prof, sekarang itu kaitan dengan tadi ya, pemalsuan sejarah, bahkan sudah ada di buku-buku toh. Bayangkan anak-anak sekolah sudah diajari buku-buku yang sejarahnya itu palsu. Kira-kira bisa nggak? Karena kan pelakunya itu sudah diketahui. Si apa ya, sutradaranya, pembuat naskahnya itu sudah diketahui. Si pembuat kuburan palsu, pembuat sejarah palsu, memasukkan sejarah Datman, sejarah NU yang diputarbalikkan, itu kan diketahui lah kelompok dan orang mana. Bisakah itu hal ini dibawa ke ranah hukum? Ada dua. Kalau sejarah itu betul-betul ditulis sejarah berdasar fakta dan analisis ilmu sejarah, itu tidak bisa ditentukan mana yang benar dan salah. Biar terus ilmu berkembang, saling berdebat, saling membuktikan sejarah. Kalau itu sejarah. Tapi kalau itu buatan, sengaja memalsu, itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Apa itu?
membuat kebohongan berdasar ras, suku, dan macam-macam gitu. Itu kan ada Undang-Undang Nomor 146 lah itu. Ancamannya berat lah itu. Kalau berarti pidana ya? Iya, pidana. Undang-Undang Nomor 146 itu tindak pidana. Tindak pidana peraturan tindak pidana Indonesia gitu anunya. Dan sekarang masih berlaku. Dan banyak yang jadi korban gitu. Bisa orang buat sejarah sengaja memalsukan. Kalau sengaja memalsukan, tapi kalau ada dasarnya, metodologinya, hanya bisa dilawan dengan metodologi yang sama, kan gitu. Ya, itu. Makanya kemarin waktu saya Menko Polhukam itu kan ada yang minta agar pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia. Persis, saya setuju betul. Saya bilang, tulis ulang sejarah Indonesia, yang nulis siapa? Nanti ganti pemerintah disalahkan. Versi lagi. Disalahkan lagi kan? Orde Baru sudah nulis sejarah, katanya salah. Diperbaiki, bilang lagi itu salah. Lah sudah, kembalikan ke ilmu saja. Nanti kan masyarakat akan dewasa makin lama itu. Nah itu kan dalam kasus-kasus yang mungkin mukhtalafih ya. Iya. Kalau yang mujma' alaih misalnya atau mutafaqun alaih seperti proses kemerdekaan. Kemudian ada cerita baru. Ini kan jelas bukan mukhtalafih, bukan sesuatu yang diperselisihkan. Atau katakanlah bahwa ini sudah pasti NU berdirinya seperti ini, Jatman berdirinya seperti ini, saksinya, lalu ada orang yang membuat cerita tersendiri yang sama sekali tidak punya landasan historis. Nah itu kan berarti pelanggaran ya. Apakah ada jalan untuk itu pelanggaran keilmuan kan, ilmu sejarah namanya. Bisa dibawa ke ranah hukum ya. Ini kan negara ya. Kalau mereka mengatakan sejarah lalu tidak ada tindak pidananya, tetapi kalau sengaja memalsukan sejarah itu namanya berita bohong. Tidak boleh. Ada pasalnya ya? Ada pasalnya, banyak kalau itu pasalnya. Bisa macam-macam. Gitu. Tapi mungkin kita tidak perlu ke sana lah. Mari kita hormatilah habaib ini seperti kita menghormati nenek-nenek kita juga. Bagi saya sama aja, orang Jawa atau orang Balawi atau Baba Alun, Baba Jekma, Baba siapa gitu, sama aja lah. Enggak ada urusan dengan itu. Itu perintah Tuhan kan begitu. Sabda Nabi juga begitu. Al-Quran juga katakan sama aja. Setiap orang dalilnya lebih banyak justru yang bicara dengan yang aneh-aneh itu. Itu selesai ya. Baik pemirsa sekalian, sampai subuh insya Allah kita kuat bicara dengan beliau. Karena yang keluar selalu baru dan enak juga disampaikan dengan irama merdu gitu loh ya. Jadi memang karena kalau ahlinya masakan apapun jadi enak. Daging kalau serahkan bukan ahli masak tidak akan enak. Tapi kalau hukum yang bicara ahlinya, kita kuat berapa jam pun. Tapi insya Allah yang beliau sampaikan malam ini itu sudah galihnya, kalau Jawa galihnya ya, sudah intannya yang mahal. Jadi saya akan minta beliau untuk memberikan closing statement sebagai penutup perbincangan kita malam hari ini. Monggo. Saya menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini atas hasil perjuangan pribumi rakyat Indonesia, bahwa ada orang luar membantu itu iya. Ada Baba Alwi, ada Baba Alun, ada Edward Swedeker, ada Maeda, itu orang Jepang, orang Cina, orang apa juga ikut membantu, orang Arab ikut membantu, tapi yang berjuang kita sendiri. Oleh sebab itu, ini jangan dicidrai. Saya cinta bangsa dan negara ini dengan sepenuh hati, ya berdasar keimanan saya kepada agama saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan saya di dalam cara berislam. Gitu aja. Baik. Bisa jazakumullah sangat jazah Pak Profesor Mahfud MD. Insyaallah sangat manfaat ya. Sekali lagi kita doakan beliau sehat dan terus bisa memberikan pendidikan dan pengajaran buat kita anak-anak bangsa semuanya. Mudah-mudahan kita semua anak-anak bangsa sadar siapa kita, dan mari kita syukuri nikmat Allah dengan sebaik-baiknya dengan tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Kita sering mengatakan siapapun boleh ada di sini, tetapi jangan melukai hati Bunda Pertiwi, sebab itu akan mengusik perasaan kami semua. Terima kasih. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Enggak.